Ya ini saya tidak banyak bukan materi suplemen ya. Langsung aja mungkin sebagai cerita atau perjalanan saya bisa ikut bergabung di TMMP yang sebelumnya sebenarnya saya udah ikut TMMP kedua yang itu online setiap Sabtu setiap Sabtu online dan materinya pun sama dengan yang offline sama. Cuma kalau online itu tidak semangatnya untuk kita dapat ilmunya tuh beda dengan offline. Hanya sekedar mendengarkan, ibaratnya kita nyetel video atau nyetel audio cuma kita dengarkan. Kalau offline seperti ini, insya Allah semangatnya atau auranya kita dengan teman-teman yang lain, insya Allah sama-sama punya aura yang positif yang saling mengingatkan. Senangnya bisa bergabung bersama teman-teman itu kalau kita ke seluruh Indonesia, insya Allah bisa ketemu saudara-saudara kita yang selalu mengajak kebaikan. Bisa, ibaratnya saya nggak kenal dengan panitia atau pengurusnya TMMP di Malang, karena saya izin dari Samarinda, saya mau ke Malang, ini nanti ketemu dengan Ustadz siapa atau dengan panitia siapa, sampai mau kemana aja, insya Allah pasti diterima. Jadi jangan khawatir kalau ikut TMMP nanti mau ke Sumatera atau mau kemana, tinggal hubungin aja dengan pengurusnya TMMP yang di daerah. Oh saya mau ke sini, nanti insya Allah akan dihubungkan dengan daerahnya masing-masing, daerah yang dituju. Ya itulah jamaah kita seperti ini yang saling mengingatkan untuk kebaikan dan mengingatkan untuk jauh dari dosa. Karena harusnya dari saya balik itu aktivitas apa yang saya lakukan itu harus bersandarkan atas syariat. Jadi kalau sewaktu-waktu saya dipanggil, insya Allah udah punya bekal. Kalau ditanya sekarang siap mati, saya yakin saya nggak siap. Karena apa yang saya bawa, apa yang saya ada di pundak saya ini belum sebanding dengan dosa yang udah saya perbuat. Nah dengan ikut jamaah seperti ini, insya Allah timbangan amal itu atau pahala sedikit bisa naik. Saya ngomong seperti ini pun di depan ini bisa dikatakan siap nggak siap, namanya manusia itu mempunyai tanggung jawab untuk berdakwah. Jadi berdakwah itu bukan harus kita hafal Quran, harus kita punya ilmu yang segudang, punya ilmu banyak, kalau nggak kita amalkan itu juga tanggung jawab di hadapan Allah juga berat. Jadi mungkin yang teman-teman yang baru ikut MMP, kalau ada teman atau saudara yang sekiranya MMP ini bagus dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari atau saudara kita agar menjalankan syariatnya, ayo kita ajak hijrah, kita ajak bareng untuk selalu di jalannya, di jalan Allah. Karena dakwah inilah pekerjaan yang paling mulia dibandingkan pekerjaan yang lain. Tapi bukan berarti dakwah ini untuk mencari uang. Karena TMMP ini pengusaha muslim dibina atau dididik harus dan wajib untuk kaya. Karena apa? Motonya bisnis. Bisnis ini bisnis yang sesuai syariah, yang tidak melanggar aturan Allah, agar menjadi wasilah untuk kita berdakwah. Bukan berarti kita ditunjuk untuk ngisi tausiah, amplopnya berapa. Jadi dakwah bukan untuk mencari uang, tapi kita bisnis ini untuk berdakwah. Mungkin kalau para
pengusaha muslim, insya Allah yang di sini mencari uang atau bisnisnya apa yang masih bukan melanggar syariat, dalam artian mungkin masih ada akad-akadnya yang kurang pas atau kurang benar, insya Allah panitia atau pengurus TMMP bisa membantu untuk membenahi akad-akad usahanya agar usahanya juga bisa berkah. Kadang kita ngomong, ini usaha kita semoga berkah, cukup sedekah aja, sedangkan sistem berbisnis atau akad berbisnisnya itu masih apa ya, ibaratnya batil, masih ada kesalahan, atau mungkin uang yang kita gunakan untuk berbisnis ini didapatkan dari hutang bank yang di situ jelas ada bunganya. Karena kita kadang mendengar bunga itu cantik, bunga itu indah, jadi enggak merasa kalau bunga itu sebenarnya sangat menjijikkan. Karena dosa terkecilnya bagaikan seorang anak laki-laki berzina dengan ibu kandungnya. Saya dulu seperti itu, kadang pengen mengumrohkan atau menaikkan haji orang tua kalau usaha saya sukses. Ternyata usaha saya didapatkan dari pinjaman bank. Waktu dapat pinjaman, alhamdulillah di ACC. Nah ini dapat dosa kok alhamdulillah kan gitu. Dan alhamdulillahnya usahanya nggak jalan. Jadi mungkin itu apa Allah menegur saya agar untuk meninggalkan dan menjauhi. Alhamdulillahnya jenis tabungan saya juga sudah saya rubah. Yang dulunya walaupun konvensional, ada yang sistemnya atau jenis tabungannya yang 0% bunga. Mungkin kita di sini oke, kita udah bersih dari riba, tapi ternyata jenis tabungan kita masih ada sistem bunganya, walaupun itu cuma bunganya nggak sebanding dengan administrasi, tapi namanya bunga tetap terhitung itu riba, walaupun 100 rupiah atau 50 rupiah. Nah dari situ mungkin saya mulai pelan-pelan untuk merubah semua dari nol. Maaf ini juga udah cerita seperti ini, tapi saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Ega Trimarianto. Kalau asli orang tua Jogja, istri yang dari Malang, dari Sawojajar. Usaha waktu di Samarinda sebenarnya belum. Dulu sempat jualan roti bakar, jualan pisang aroma, pokoknya jualan macam-macam kaki lima. Dan ternyata walaupun usahanya kecil, ada akad yang salah. Akhirnya ya usaha tutup juga. Sampai berapa tahun saya tidak punya usaha, akhirnya belajar di dalam jamaah ini untuk cara usaha yang benar, usaha yang benar-benar sesuai syariat. Karena kalau kita usaha, kadang yang kita lihat ini bagus atau baik, tapi belum tentu itu bagus atau baik itu adalah sesuai syariatnya gitu. Kalau kita kayak mungkin dulu yang saya alamin ini, saya bukan nyewa ya, sharing profit dengan yang punya tempat. Udah pakai aja tempatnya, nanti langsung potong 20% dari harga jual. Nah ternyata kalau dihitung-hitung loh, yang punya tempat udah untung duluan, sedangkan kita dipotong dari harga jual. Nah yang ternyata yang benar setelah ditanya, dihitung dulu profitnya berapa, baru nanti bisa bagi hasil dengan yang punya tempat. Jadi bukan langsung dipotong kayak maklar ibaratnya gitu. Dan sekarang saya bergelut di mie pangsit karena istri orang Malang. Saya buka mie pangsit di Samarinda.
alhamdulillahnya dikit demi sedikit peminatnya ada, dan saya cari karyawan pun saya wajibkan kalau yang cewek harus berjilbab benar-benar sampai bawah. Waktunya sholat saya suruh tutup, tulisin istirahat, sholat. Karena percuma kalau kita mengejar dunia, ternyata panggilan Allah aja kita abaikan. Walaupun mungkin masih ada waktu-waktu tertentu, ternyata waktu bikin masih belum ada. Begitu mau selesai udah ada. Nah, di situ tetap kita teruskan, tapi setelah selesai baru kita sholat. Alhamdulillahnya ya mungkin nggak begitu lewat jadi masbuk. Ya itulah aturan yang akhirnya yang dulunya kalau mau nggak pandang bulu mau Islam mau Kristen, yang penting usaha jalan. Sebenarnya kita sebagai owner atau sebagai pemimpin itu punya tanggung jawab terhadap bawahan atau karyawan kita. Kalau karyawan kita nggak sholat, ya kita yang punya tanggung jawab nanti di akhirat juga kena tanggung jawabnya. Jadi nggak cuma di dunia aja kita tanggung jawab ngasih gaji atau menyuruh ini itu. Di rumah pun sama, kita punya tanggung jawab sebagai suami atau sebagai kepala keluarga untuk anak dan istri. Kita punya usaha juga punya tanggung jawab untuk usaha kita, anak buah kita atau karyawan, atau dengan customer atau pembeli, dan sistem penjualannya seperti apa, apakah boleh kita masuk ke aplikasi online atau GoFood atau GrabFood atau apapun itu. Karena saya dipesanin dengan guru saya, setiap apapun itu aktivitasmu atau yang belum dipahami atau belum dimengerti, coba berhenti dulu, stop dulu, tanyakan apakah itu boleh, apakah itu dilarang. Karena kalau kita menanamkan Allah selalu ada dalam hati kita atau dalam akal kita, insya Allah akal kita tidak akan dikendalikan oleh nafsu. Jangan sampai kita menjadi manusia jadi-jadian atau manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Kalau banyak kita ragu, ini boleh nggak ya? Kita mau jadi dropshipping atau mau jadi maklar atau seperti apa? Jangan langsung mengambil keputusan sendiri, karena Allah menitipkan manusia dengan sempurna, yaitu ada akal yang sehat. Kalau kita punya akal yang sehat, insya Allah selalu bertanya atau selalu berpikir mencari tahu, karena setiap detik aktivitas kita itu pasti dipertanggungjawabkan. Saya tadi sempat dengar waktu jelajah yang kelompok apa ya, Umar bin Khattab tadi ya, motonya apa tadi yel-yelnya? Ya. Setan minggir, hancurkan kebatilan, tegakkan keadilan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mungkin bisa, kalau menurut saya udah sangat bagus, tapi saya tambahkan satu lagi. Kalau tegakkan keadilan, bisa ditambahkan tegakkan khilafah, insya Allah keadilan akan hadir di muka bumi. Tapi kalau tegakkan keadilan aja, belum tentu nanti rata dengan semuanya, atau akan dengan semua lah ibaratnya sistemnya dan segalanya. Kadang saya dulu kalau dengar kata khilafah ini, wah ini apa sih ini, kok kayaknya radikal banget atau apa, ternyata ya itu kita tuh sebagai khilafah, kata-kata dari khalifah juga, kita pribadi pun setiap individu adalah pemimpin sebagai dirinya sendiri, pemimpin sebagai kepala keluarga, pemimpin sebagai perusahaan di tempatnya usaha. Jadi kalau ya dulu wajar mungkin karena
sering terdengar berita-berita, wah ini khilafah, ada yang anti khilafah, ada yang bilang sekarang jangan bawa-bawa jangan masuk partai dengan membawa sampah khilafah atau apa gitu. Padahal yang ngomong orang Islam. Kenapa kata-kata khilafah atau khalifah itu seperti menakutkan? Padahal itu ada di ajaran, dan sekarang pun udah difatwakan MUI bahwa khilafah dan jihad itu ajaran Islam. Setelah kata-kata itu muncul, MUI atau orang-orang di MUI ditangkap dengan alasan teroris. Padahal hanya dengan fatwa itu, padahal diambil nggak cuma orang MUI, dari semua organisasi yang punya kapasitasnya. Entah karena kata-kata itu atau emang setelah itulah politik Indonesia. Kita tidak bisa menduga sekarang seperti apa. Ya insya Allah kalau umpamanya setan minggir, hancurkan kebatilan, tegakkan keadilan, dan tegakkan khilafah. Insya Allah rakyat makmur, masyarakatnya semua sejahtera, menunaikan syariatnya. Karena tanggung jawab pemimpin pun juga berat. Oh rakyatnya nggak ada yang sholat, rakyatnya masih pakai bank. Itu kan tanggung jawab seorang pemimpin. Kalau kita lihat utang di Indonesia ini semakin tahun semakin nambah, hanya bisa membayar bunganya saja. Mungkin di situ akhirnya masyarakat Indonesia bukan terjebak ya, namanya selalu kata-kata itu terngiang, akhirnya kalau utang di bank tuh nggak apa-apa, akhirnya halal atau dibolehkan. Itu hal-hal yang seperti itu harus kita kupas gitu, dari kotak kita harus kita lepas. Jangan sampai kita berhubungan dengan bank hanya untuk utang. Utang nggak seberapa, rezeki kita belum tentu dapat. Ibaratnya angsuran sebulan 3 juta itu pasti dibayar, jatuh temponya pasti. Tapi rezeki sekuat apapun kita usaha, dengan cara apapun kita usaha, rezeki belum tentu sesuai apa yang kita harapkan dan bisa membayar hutang. Banyak yang sadar atau ingin melepaskan riba karena tidak bisa bayar hutang. Mungkin kalau saya bisa bayar hutang atau cicilan lancar, mungkin tidak terlepas dari riba, pasti akan nambah lagi. Karena hutang itu seperti kecanduan. Kalau kita hutang 10 juta, bisa bayar hutang, besok nambah lagi 20 juta, besok nambah lagi, dan akhirnya begitu udah sampai sekian ratus juta atau miliar, wah kok nggak bisa bayar hutang lagi. Nah inilah iman kita atau akidah kita yang harus dipertanyakan. Kita percaya Al-Quran itu tuntunan hidup. Kita percaya rukun iman, ada Allah, ada Al-Quran, Rasul, hari akhir, qadar dan qadar. Tapi iman kepada Al-Quran aja hanya dipajang atau ditaruh di dalam lemari, dibaca pun mungkin bisa seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali, apalagi diamalkan gitu. Kalau kita benar-benar mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran, saya yakin, bukan insya Allah lagi, saya yakin Allah itu akan melihat hambanya yang benar-benar memantaskan diri di hadapan Allah. Kalau rezeki itu tidak akan berhenti selama nafas kita masih bernapas. Jadi jangan takut akan rezeki, sedikit atau banyak. Mungkin sekarang sedikit, besok
2 hari lagi atau 3 hari lagi, kita nggak tahu rezeki yang Allah akan berikan kepada kita dengan cara apa. Karena Allah sudah berjanji setiap yang bernyawa pasti mempunyai rezeki dan itu tidak tertukar. Karena kadang mindset kita rezeki itu pasti berupa uang, pasti berupa harta. Padahal rezeki banyak, kalau kita banyak uang tapi ternyata kita nggak sehat, akhirnya uangnya habis buat bayar rumah sakit. Begitu dapat rezeki sedikit, waduh kok dapatnya sedikit ini uangnya. Tapi kita sehat, kita bisa kemana-mana, kita tidak bayar utang, tidak bayar cicilan, kita tidak menanggung dosa riba. Yang masih baru di TMMP, jangan patah semangat, jangan kendor atau terus dengar saya ngomong khilafah, wah ini apa ini kok dari Samarinda bawa-bawa khilafah ini. Jangan dengarkan kata-kata itu, tapi ajaklah saudara-saudara kita agar menerapkan syariat di dalam kehidupan sehari-hari. Karena jangan sampai kita diam tapi tetap dosa itu mengalir. Tapi gimana caranya kita diam tapi pahala itu selalu mengalir. Dan di TMMP bisnis ngaji dakwah, bisnisnya harus benar sesuai syariah. Dan kita habis bisnisnya udah sesuai syariah, udah benar. Terus jangan lupa ngaji, dan ngaji itu pun tidak hanya mengaji Al-Quran. Ngaji itu kita seperti ini pun ngaji. Jadi jangan sampai menganggap ngaji itu hanya sebatas baca Al-Quran. Dakwah ini hal yang atau pekerjaan yang paling mudah yang dimiliki setiap manusia. Karena dakwah ini tidak harus bisa agama atau punya ilmu banyak, tapi dakwah apa yang kita punya, apa yang kita bisa, apa yang kita tahu, sampaikan. Jadi cukup itu aja, enggak. Kalau saya ditunjuk tadi sholat subuh ya, Mas bisa ngisi insya Allah. Karena kalau sudah ngaji, bisa nggak bisa, sanggup nggak sanggup, begitu ditunjuk, kalau benar-benar laki-laki harus siap. Saya pun ini untuk ngomong ini nggak tahu apa yang harus saya omongkan tadi, apa yang harus saya katakan ya. Tapi insya Allah tahu apa yang saya lakukan, niatnya seperti apa. Karena bukan hanya sekedar mungkin yang punya ilmu banyak begitu disuruh, wah saya nggak sanggup, ilmu saya masih kurang. Itu kalau guru saya berpesan jangan ditolak dan jangan ngomong seperti itu, sama aja tidak berterima kasih sama Allah yang telah memberi ilmu sampai saat ini. Katakan aja, kalau banyak bisa assalamualaikum, habis itu ngomong sepatah dua patah kata aja terus waalaikumsalam, nggak apa-apa. Tapi kan saya yakin nggak mungkin dari sekian banyak ini pasti punya ilmu yang beda-beda. Saya bisa nyampaikan seperti ini, mungkin Bapak ini punya penyampaian yang lain lagi. Semua pasti nanti kalau disuruh nyampaikan satu-satu 5 menit pasti beda-beda. Nah itulah dakwah tuh hal yang mudah, tidak banyak tenaga, tapi pahalanya insya Allah akan mengalir. Karena itu pekerjaan yang paling mulia. Saya dulu dibilangin
Pekerjaannya apa Mas Ega? Ternak teri. Apa itu ternak teri? Nganter anak, nganter istri. Sekarang jangan ngomong kayak gitu lagi ya. Bilang aja pengemban dakwah. Walaupun masih ilmunya sedikit, tapi apa yang sampai bisa, apa yang sampai tahu, katakan. Jadi jangan nunggu harus bisa dulu. Nggak akan bisa-bisa kalau sampai nunggu sampai bisa. Mungkin semua bapak-bapak ya yang di sini, insya Allah untuk kesehariannya pola sikap dan pola pikir insya Allah sejalan. Kalau pola pikir kita Islami, insya Allah pola sikap kita juga harus Islami. Jangan pola sikap kita pakai kopiah, pakai sorban, ternyata kita datang ke bank bayar cicilan. Nah ini kan tidak sesuai dengan pola sikap kita. Insya Allah yang di sini yang masih punya hutang di bank, segera dilunasi, segera dilunaskan, dimudahkan untuk melunasi. Karena riba ini tidak ada keringanan. Beda dengan sholat. Sholat tidak bisa berdiri, masih bisa duduk, masih bisa baring. Kalau riba, mau dibilang ini riba syariah, nggak ada namanya riba syariah. Oh ribanya kecil kok cuma 10 rupiah, sama aja dosanya. Sampai cari dalil apa tuh tidak ada namanya riba itu keringanan. Emang dulu saya juga tahunya riba itu kalau minjem bank rentenir atau bank titil. Kalau di bank, oh ini masih aman, apalagi bank syariah bagi hasil. Ternyata dihitung-hitung lebih tinggi dari bunga konvensional. Malah lebih kejam lah ibaratnya. Ya mungkin itu aja karena tinggal 5 menit. Kalau ada yang bertanya, tapi insya Allah kalau bisa saya jawab. Atau mungkin sharing aja sebenarnya kalau masalah agama, ilmu fikih muamalahnya atau yang lainnya, kalau bisa saya jawab tahu, ya insya Allah saya jawab. Kalau nggak bisa, saya lemparkan ke Ustadz Hadi. Mungkin itu aja, atau sharing pengalaman mungkin. Kalau ada yang ingin sharing pengalaman yang apa yang saya katakan mungkin ada yang salah atau menyimpang, saya persilakan sebelum saya tutup. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan. Ini terus tidak Mas Panji. Auranya saja udah aura bertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Ega. Nak prank ya? Jebakan Batman. Iya. Kemarin saya pas ke Balikpapan juga kena prank. Turun dari bandara dijemput loh, seragamnya Pak Salim. Dimasukin ke hotel 120 orang. Tiba-tiba diseret ke panggung. Dan benar harus siap meskipun deg-degan. Saya akan bertanya begini Mas, di Samarinda atmosfernya luar biasa yang kemarin kita lihat. Bahkan kemarin di Malang kita teman-teman MPR menangani salah satu pengusaha dengan utang 100 M ya. Saya kira sudah besar. Kemudian di sana sampai yang saya dengar kemarin 800 M yang punya hotel dia. Tempat kebetulan saya pas ada dari sana. Nah, sekilas yang saya lihat mungkin ini juga ada saran juga atau evaluasi buat panitia. Saya sempat sharing dengan Ustadz Ferry. Beliau menerapkan standar tinggi dalam dakwah.
standar manajemen, kalau bahasa kita itu di manajemen buat kelas manajer, standarnya benar-benar antara yang terapkan dalam perusahaannya dengan di dakwahnya benar-benar sangat militan. Bahkan kalau belum tersinggung, belum ngambek timnya, dia belum selesai on treatment. Artinya apa? Kemampuan yang di forsir atau yang dimaksimalkan adalah kemampuan yang paling optimal. Padahal kita juga tahu bukan berarti teman-teman di sana itu banyak waktu dan berkelimpahan gitu. Nah, kira-kira kita bisa ceritakan lah. Kalau saya kan kemarin cuma cerita di secara konsep. Nah, kemudian jenengan yang mengalaminya di sana, kok bisa menghadirkan banyak orang dan selalu di hotel yang ya bintang 4 ke atas lah begitu kan acaranya. Nah, mungkin bagaimana sih Ustadz Ferry itu mentreatment para leader-leadernya, kemudian mentreatment para timnya sehingga bisa menghadirkan atmosfer dakwah yang seperti itu. Mungkin begitu. Iya, terima kasih. Mungkin langsung saya tanggapin ya. Alhamdulillahnya di Samarinda itu awal mulai TMMP ini sebenarnya kayak saya punya teman dekat atau yang biasa saya ngobrol. Nah, itulah berapa yang ini kayaknya dia ada ketertarikan untuk mau berhijrah. Nah, saya masukkan satu. Nanti ngobrol itu pun dari sebenarnya udah kontak udah lama dengan teman-teman yang seperti itu. Jadi ibaratnya kita tinggal mau metik buahnya, kita udah nanam duluan, kita ngobrol lama. Jadi nggak ujuk-ujuk atau kita baru kenal terus kita tarik, itu tidak. Jadi ada yang seperti itu, tapi dari saya ngajak temen. Nah, temen ini ngajak orang lagi karena acaranya bagus, acaranya bermanfaat, akhirnya dia ngajak teman-temannya. Sebenarnya dari teman itu, nah, karena ada ketertarikan, kita bisa menilai nih, kalau pembahasan masalah agama orang ini hanya ada ketertarikan. Nah, dari situ dipepet terus, ibaratnya ada seminggu sekali itu kita ngopi bareng. Jadi dengan teman-teman yang diajak tadi ngobrol masalah agama, masalah semuanya, yuk kita ngopi bareng, tiap hari apa atau tempatnya siapa. Itu selalu dilakukan sampai ke power camp. Setelah power camp ada lagi peningkatan lagi yang harus ditingkatkan lagi. Dan itu pun udah dari awal semua udah terbuka, udah dibuka. Karena tidak standar untuk itu ya, dakwah itu tanggung jawab kita. Kalau kita mengajak saudara untuk menerapkan syariat, insya Allah pahala selalu mengalir. Nah, untuk menerapkan syariat ini emang berat karena kita dalam pikiran itu selalu, wah ini Allah tuh ada kalau saat kita ibadah, Allah itu ada saat kita ngaji Al-Quran. Tapi setelah lepas dari ibadah, selepas dari masjid, ini nanti masih ketemu cewek godain. Nah, berarti ruh kita atau Allah itu tidak selalu ada dalam otak kita, tidak selalu ada dalam hati kita. Kalau kita selalu menanamkan Allah itu ada setiap saat, insya Allah ibaratnya aktivitas kita atau tingkah laku kita itu selalu dipikirkan dulu, tidak langsung keluar atas nafsu. Nah, standar Ustadz Ferry yang diterapkan itu setiap minggu dievaluasi. Kamu bawa temanmu seperti apa, tanggung jawabmu untuk dia bisa hijrah seperti apa. Wah, seperti ini tadi, ini. Oh, dia masih ada riba, ya selesaikan dulu ribanya, karena itu dosa yang paling besar yang tidak ada keringanannya. Wah, kalau dia maaf agak ada cacat, nggak bisa sholat berdiri, oh sholatnya duduk, itu masih bisa gitu. Tapi kalau riba ini
benar-benar disuruh yang paling utama, karena itu ya masalah yang krusial, masalah yang besar. Jadi harus benar-benar yang dibawa atau saudara-saudara kita yang kita tidak memaksakan untuk saudara kita selalu harus menerapkan syariat. Tanggung jawab kita berdakwah menyampaikan. Kalau ternyata saudara kita itu tidak mau menerapkan syariat, tanggung jawab kita udah gugur, ibaratnya kita udah menyampaikan. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita tetap harus mendakwahi atau selalu mengingatkan, karena tidak ada batas kata sabar. Walaupun ibaratnya banyak yang kita lakukan tuh juga ditolak tuh juga banyak, bahkan ditolak mentah-mentah. Begitu ngomong pertama pahala investasi, oh ini kita harus berjamaah nanti biar dapat pahala semuanya, pahala jariah, pahala investasi, dan harus ditegakkan khilafah. Begitu selesai, wah ini apa ini, kalau kayak gini kayaknya apa organisasi seperti ini saya nggak ikut lagi. Padahal jangan kita memikirkan masalah kata-kata itu merucut atau terus menjadikan otak kita ini kata-kata khilafah dan tidak boleh diikuti gitu. Padahal kalau yang penting kita ambil ilmunya, ambil manfaatnya, dan apa saudara-saudara kita yang selalu mengingatkan untuk menjauhi dari kemungkaran dan selalu mengajak kebaikan, itu aja yang kita ambil. Kalau di otak kita udah mikirkan, wah saya nggak senang dengan acara ini, walaupun kita ikutin, berat akan menerima ilmu yang disampaikan. Makanya kalau di acara itu selalu dikosongkan dulu otak kita, bersihkan dulu untuk menerima ilmu yang baru, untuk menerima nasihat yang baru, dan hilangkan energi negatif agar kita bisa menerima dengan ikhlas apa yang ilmu yang disampaikan. Apalagi kalau di standar perusahaannya Ustadz Ferry itu sangat tinggi, di panglima gembong panglimanya sama panglima properti, untuk ditinggal di rumah yang di properti syariahnya pun juga seleksinya juga lumayan. Apalagi untuk jadi karyawan di jajanan panglima, dia menerapkan warungnya atau tokonya atau gerainya yang setiap adzan itu pasti berhenti dan istirahat karyawannya, ditutup selama kurang lebih 15 menit. Ya alhamdulillah rezeki juga tidak turun atau tidak berkurang, bahkan malah omsetnya naik. Dan dia tidak juga masuk di aplikasi online, walaupun ditawarin terus untuk masuk di aplikasi online. Kalau dibilang ini per bulan bisa sekian omsetnya, tapi tidak tergiur atas itu, karena apa yang di mazhab, apa yang diikutin kalau masuk di aplikasi online itu haram. Jadi jajanannya, dan saya pun mie pangsit saya pun juga tidak dimasukkan di aplikasi online. Ya insya Allah rezeki itu pasti ada, ya yang Allah janjikan itu tidak akan berhenti rezeki hambanya selama masih bernyawa. Dan hotel yang kita pakai pun itu juga bayar, walaupun yang punya untuk masalah dakwah juga mendukung, tapi hutangnya juga disuruh ngelunasin, asetnya pun kalau untuk ngelunasin hutangnya masih kurang, karena dia mungkin dulunya anggota DPR, dipercaya hutang berapa aja diberi, dan sekarang untuk bayar hutang pokoknya aja pun susah. Itu hotel sama mall sebenarnya jadi satu.
Selika Mulia. Dan alhamdulillah anaknya, menantunya itu tidak mau mengurusi karena bapak mertuanya tidak mau apa yang menantunya katakan, menantunya inginkan itu diterapkan. Akhirnya anaknya pulang ke Surabaya, Pak, Tanggulangin gitu untuk usaha sepatu kulit sepertinya. Tanggulangin itu Ustadz Lukman, dia menantunya yang punya hotel. Karena bisnis ya, kalau udah bisnis itu sedikit pun untuk wah ini kalau banyak saya terapkan ini nanti rezeki saya hilang. Biasanya pasti seperti itu. Kalau saya terapkan syariah nanti rezeki saya hilang. Yang punya rumah sakit ibu dan anak sama perguruan tinggi pun sama, dia pengen berhijrah, nggak mau urusan sama riba, pokoknya pengen benar-benar mengumpulkan pahalanya karena tidak tahu 1 detik kemudian itu kita masih bisa bernapas atau enggak. Karena pertanggungjawabannya itu waktu yang tak terhingga. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan indera yang kita punya itu selalu dipertanggungjawabkan. Kita diberikan mata kadarnya untuk melihat, tapi melihatnya apakah untuk melihat hal-hal yang nggak baik yang mendapatkan dosa atau melihat yang baik yang mendapatkan pahala. Telinga sama, telinga juga yang diberikan bisa mendengar, itu juga punya tanggung jawab yang sama. Kadarnya untuk mendengar, tapi mendengarkan yang seperti apa yang agar kita mendapatkan pahala. Yang selalu saya ingat dari guru saya, Ustadz Ferry, itu kalau bilang semua tuh harus berlandaskan atas Allah. Kita hidup ini dari siapa? Oh, dari rahimnya ibu. Ya ibu yang beri nyawa siapa? Akhirnya ya Allah lagi yang memberi. Untuk apa kita hidup? Mengabdi kepada Allah. Karena kita dihidupkan sama Allah. Mengabdinya seperti apa? Apakah hanya cuma beribadah yang rukun Islam itu yang kita lakukan tanpa memperdulikan muamalahnya, yang mungkin kalau saya dulu pakai celana pendek itu sering banget, ya saya anggap itu hal yang bukan hal nakal. Ternyata auratnya juga udah terbuka, melirik cewek, nggak apa-apa lah, nggak bukan kriminal. Ternyata pertanggungjawabannya juga berat karena kita udah diberi mata. Nah, selalu diingatkan Allah tuh harus selalu ada, ruhnya itu kita harus punya. Kita diberi minum, oh ini air putih, insya Allah halal. Nah kalau Allah ada di hati kita, oh minumnya pakai tangan kanan, oh baca doa. Tapi kalau Allah tidak selalu ada, udah aja ditusuk langsung minum, entah tangan kiri, entah tangan kanan. Ibaratnya seperti itu. Jadi harus selalu ingat Allah setiap aktivitas kita. Insya Allah hidup kita nanti kalau dipanggil suatu saat itu udah siap gitu. Karena apa sih yang kita cari? Emang harta tidak dibawa mati, tapi pengusaha muslim itu wajib kaya karena menjadi wasilah untuk masuk ke surga. Asal hartanya digunakan di jalan yang benar dan didapatkan di jalan yang benar. Untuk naik haji aja butuh duit. Untuk memberi sodakoh kita punya duit banyak. Ini sebagai pengingat saya gitu. Saya bawa duit sekian, yang saya kasihkan sekian.
kan nggak sebanding apa yang saya punya gitu. Untuk melatih itu ya pelan-pelan saya latih, walaupun berat ibaratnya kalau nggak dilatih. Siapa sih sekarang ibaratnya punya uang 100 juta, udah nggak punya utang, nggak punya tanggungan, nggak punya apa-apa? Adakah yang berani menyumbang 10 juta cash? Pasti dalam otak kita mikir lagi, wah mana 10 juta, 100 ribu aja kadang masih ditanya buat apa. Kalau punya 5 ribu, 10 ribu ya nggak pikir lagi, dah nggak apa-apa lah, anggap aja makan siang. Sahabat-sahabat Nabi itu udah berapa yang menyumbangkan untuk dakwah? Ibaratnya nggak sebanding dengan kita yang ada, sedangkan harta itu emang titipan. Ini cerita terakhir, mungkin ada temannya Ustadz Ferry, dia punya usaha kontraktor listrik rekanannya PLN. Dia ditunjuk untuk dapat tender proyek berapa, 3M atau 6M, hanya disuruh membayar 500 ribu uang garansi, karena kalau tender itu pasti ada uang garansi yang lain di proyek. Dia tidak mau bayar walaupun nilai proyeknya miliaran. Wah, kalau umpamanya suruh bayar segitu saya nggak mau, Pak. Loh, ini loh kecil, 500 ribu, proyeknya nilainya berapa? Iya Pak, walaupun nilai proyeknya tinggi, saya tetap nggak mau. Saya tidak mau menggadaikan akidah saya walaupun cuma sekedar 500 ribu. Alhamdulillah 1 minggu atau 2 minggu datang lagi orangnya. Oke Pak Budi, kalau sampai nggak mau seperti itu nggak apa-apa, silakan jalan proyeknya. Itu luar biasa godaannya, dengan nggak seberapa loh sebenarnya dengan nilai proyek yang didapatkan. Yaitu tadi, kalau kita sudah memantaskan diri di hadapan Allah, insya Allah juga akan memantaskan hambanya. Sekarang kalau ada acara TMMP, udah kalau makan nanti saya yang ngurus, saya yang nanggung. Kalau ada apa-apa, nah, acara powercamp juga nanti saya yang nanggung makannya. Ibaratnya buat dakwah dia seperti jor-joran gitu. Oh ini butuh dana 30 juta, udah pakai dana dulu, kalau banyak nggak baliknya seberapa, pokoknya yang penting dipakai dulu buat dakwah. Karena melihat pahalanya, melihat tanggung jawabnya sebagai hamba Allah, itu sangat, dia merasakan bener. Kemarin beli buku, beli perlengkapan itu mungkin 30 jutaan. Gak tahu sekarang udah dibalikkan berapa. Nggak usah dipikirin masalah balik uangnya, yang penting jalan dulu acaranya. Ya alhamdulillah antusiasnya dengan cara Ustadz Ferry mentreatment ibaratnya bawahannya lah. Ibaratnya Ustadz Ferry ini manajer nih, bawahannya nih, tanggung jawab kamu punya berapa orang, tanggung jawabnya seperti apa, laporkan. Setiap minggu, setiap pekan itu nanti dilaporkan udah seperti apa, sampai di mana, itu harus ada laporan. Seperti kita punya usaha lah, usaha yang dikelola oleh orang, gimana perkembangannya, kendalanya apa. Kita nggak boleh begitu, oh ini nggak mau gabung lagi terus kita diamkan. Itu kita nggak boleh, harus tetap kita tanyai. Kalau memang benar-benar udah nggak usah hubungi saya lagi ya, udah ini, oh ya udah kalau gitu, yang penting tanggung jawab saya sudah tersampaikan, sudah tertunaikan. Emang dakwah ini dakwah mudah, cuma banyak penolakan, dan itu pun bukan tantangan. Itu adalah motivasi kita agar selalu kuat, jangan dijadikan sebagai rintangan. Insya Allah kalau kita memuliakan agama Allah, Allah akan memberikan jalan kemudahan. Allah akan memudahkan semua langkah kita. Mungkin itu aja, kalau ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan Ustaz siapa tadi?
Terima kasih atas paparan yang alhamdulillah insya Allah menyentuh hati. Mohon maaf. Mungkin yang selama ini memang sempat terpikirkan. Mohon didekatkan. Mohon maaf, yang selama ini memang sempat terpikirkan, tapi hari ini alhamdulillah tergugah lagi. Yang kami hanya setengah-setengah di dalam ingin mempraktekkan syariat itu. Saya hanya minta tolong bagaimana caranya menyelesaikan atau paling tidak meringankan permasalahan yang kami punya beberapa karyawan yang selama ini kami belum menyentuh urusan mereka. Katakanlah di antara saudara-saudaraku yang bekerja dengan kami belum pernah menanyakan bahwa mereka punya tanggungan riba atau tidak. Kami selama ini hanya asik dengan menghitung dan menghitung. Yang pertama gini, masalah sholat memang kami menyediakan yang sholat kecil. Cuman kami belum maksimal untuk mengontrolnya. Terus yang kedua, masalah di antara mereka pasti ada tanggungan kreditan sepeda motor. Nah itu terutama sekali. Misalnya suatu ketika nanti kami longgar dan ada dana yang standby ya, siap untuk membantu menuntaskan permasalahan riba terutama. Nah itu gimana caranya menyelesaikan? Dalam arti misalnya gini, si A punya tanggungan cicilan sepeda motor. Nah, seperti itu, apakah kira-kira bisa diselesaikan dengan menyelesaikan hutang pokok atau membayar beban katakanlah 1 tahun per bulannya 500 gitu misalnya. Apakah harus dibayar selama 12 bulan itu 500 dikalikan 12 atau bisa diselesaikan dengan menyudahi dari tanggungan pokok. Terus terang kami tersentuh dengan penjelasan Ustaz Tika. Terima kasih. Saya berharap ada bantuan penjelasan yang benar-benar bisa meringankan beban kami sebagai katakanlah manajer home industry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab. Untuk sholat atau melaksanakan ibadah selayaknya harus dikontrol dan wajib, karena itu tanggung jawab sebagai pemilik usaha atau sebagai yang ibaratnya kalau umpamanya bapak tidak ada di tempat bagian HRD atau bagian apa, itu yang suruh mengontrol, dan HRD pun juga punya tanggung jawab untuk bawahannya. Gimana caranya untuk agar bisa sholat, mungkin yuk kita sholat, kalau nggak cukup gantian, atau kita ajak ke masjid yang dekat untuk sholat jamaah. Kalau tidak ada, jadi satu sama lain saling mengawasi. Temanmu yang nggak sholat siapa? Oh ini Pak nggak sholat, dipanggil dan tanyain kenapa nggak mau sholat. Kalau nggak mau sholat, mendingan berhenti dari sini, karena saya punya tanggung jawab juga terhadap karyawan saya untuk melaksanakan perintah Allah. Saya mau beri nafkah,
ini juga karena kerja sampean gitu kan, dan tidak ada tidak juga menghukumi bahwa ini saya mau berhentikan ibaratnya nasi piring orang gitu kan. Karena dia tidak punya tanggung jawab untuk beribadah, dan kita kalau tidak melaksanakan itu, kita yang mendapatkan dosanya gitu. Karena kita sebagai pemimpin, kalau pemimpin tidak bisa mengayomi bawahannya, tidak bisa menerapkan syariatnya, ya kita nanti dipertanggungjawabkan. Sampai punya karyawan, bapak punya karyawan berapa sekian, apakah sudah menerapkan syariatnya, menerapkan ibadahnya di waktu ada di perusahaan. Kalau di luar perusahaan atau di luar jam kerja, sebenarnya itu udah bukan tanggung jawab waktu kerja. Tapi saat dia kerja ada waktu sholat, itu harus bertanggung jawab waktu itu. Insya Allah kalau dia benar-benar loyal dengan perusahaannya atau dengan agamanya, insya Allah dia tetap akan melaksanakan sholat, walaupun terpaksa mungkin dia tidak paham agamanya, tidak paham cara sholatnya. Tapi dengan terpaksa, pelan-pelan, ibarat kita mendidik anak dari merangkak, dia pelan-pelan memaksakan bisa berdiri untuk berjalan, itu kan dia paksakan agar selalu bisa berdiri, walaupun nanti jalan bentar jatuh. Nah, ibaratnya itu sebagai tanggung jawab kita untuk selalu mengingatkan, jangan sampai kita yang punya untungnya besar tapi kita dosanya juga besar, menanggung dosa tiap hari, tiap bulan, ibaratnya gitu. Kalau untuk riba mungkin bisa langsung di stop, karena kalau ibaratnya kita menunda lagi, besok aja stopnya, sekarang masih bisa bayar cicilan, kita bayar cicilan, ini sama dengan kita membayar tiket ke neraka, karena ada riba di situ. Selesaikan dengan pihak leasingnya atau pihak ya yang punya dealernya. Nah, insya Allah dengan pelan-pelan kita ngomong baik-baik, walaupun Pak saya nggak mau bayar lagi cicilannya plus bunganya, insya Allah namanya utang tetap tanggung jawab kita, tapi akan kita bayar pokoknya saja, walaupun ditolak pertama, kedua, itu sudah hal yang wajar, karena namanya pembiayaan pasti dia mengambil keuntungan. Nah, agar tidak terulang lagi, kalau ada dana, tanyain benar-benar, saya mau ngambil motor, kamu ngambil motor bilang ya, jangan karena nafsu sampai pengen beli motor yang besar, yang bagus, yang mahal. Saya dulu pertama di Samarinda itu beli motor 2.300.000. Yang pertama saya pikirkan, yang penting saya tidak punya cicilan, nggak punya tanggungan, bukan masalah ribanya. Begitu ini motornya udah lama, akhirnya saya beli lagi motor yang baru, bukan baru sih, motor lagi tapi second, harga 6 jutaan. Dan itu pun bukan karena riba juga, memang karena kebutuhan saya, enggak, bukan karena gengsi gitu. Sebenarnya kita ya itu tadi, manusia jadi-jadian atau manusia sejati. Akal kita yang dikendalikan nafsu atau nafsu kita dikendalikan akal. Kalau akal kita mengendalikan nafsu, insya Allah kebutuhan itu bisa diutamakan daripada keinginan. Kadang kita ingin motor fiction, tapi kita paksakan, nggak apa-apa DP 1 juta bisa kok ngambil fiction. Ini kan memaksakan kita ya karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Padahal udah punya 1 juta, tunggu sebulan lagi nanti 2 juta bisa beli motor yang jelek-jelek yang bukan bisa jalan. Karena kita kebutuhan tadi akhirnya dikendalikan, wah kalau nggak motor baru kayaknya nggak bagus, ini nggak kelihatan wah. Apalagi beli mobil
udah kredit, syukuran lagi di rumah, pakai pakai kembang-kembang 7 rupa, dipecahin di bempernya, wah ini nanti mudahan selamat mobilnya, nggak ada apa-apa. Ternyata setengah tahun atau setahun kemudian nggak kuat bayar. Karena ya itu tadi, rezeki itu kita tidak tahu dapatnya berapa. Emang Allah menjanjikan rezeki itu. Karena rezeki itu, saya pun nggak tahu 1 menit atau 2 detik kemudian ini apakah masih bisa ngomong. Itu kita nggak tahu. Dan itu kita tidak boleh memikirkan hal yang gaib. Karena bukan di luar kuasa kita. Jangan sampai kita mendahului Allah. Utang itu pasti dibayar. Jatuh tempo juga pasti tepat pada waktunya. Tapi rezeki, siapa yang bisa menebak bulan depan dapat 10 juta? Yang bisa memastikan siapa? Dan dalam usaha atau dalam bisnis itu tidak boleh menarget. Oh, bulan ini target saya jualan harus sekian. Kita sudah mendahului Allah itu. Allah ini belum tentu bisa menentukan itu. Orang belum terjadi kok kita bisa menargetkan. Tugas kita hanya berusaha. Jangan sampai kita, wah ini karena saya, manajemennya saya, usaha jadi sukses. Berarti kita lupa akan Allah. Kalau kita kadang berbangga diri, oh ini karena saya ini usahanya, oh karena saya orang ini bisa sadar, ini karena saya. Semua itu kehendak Allah. Kita itu hanya melaksanakan apa yang sekarang terjadi. Kita tidak boleh memikirkan atau membayangkan, oh besok ini rezeki saya sekian, saya jualan ini nanti dapat sekian. Saya udah bikin adonan atau beli mie sekian kilo, ternyata yang laku cuma sekilo. Ya itulah, udah ketetapannya Allah, dikasih segitu rezekinya. Kodok dan kodarnya kita harus yakin. Rukun iman tuh benar-benar harus, iman kan yakin, percaya. Kita percaya Allah, ya udah percaya aja sama Allah. Yang penting kita usaha, ada ikhtiarnya. Memang riba ini hal yang kayak kita nih kayak menyepelekan atau hal yang udah biasa gitu di kehidupan sehari-hari. Padahal ya itu tadi, tidak ada keringanan dalam riba. Mau dicari hadisnya, mau dicari dalilnya apapun, tidak ada keringanan. Oh saya nggak utang sana sini nggak dikasih. Udah saya mau mati nih, mau butuh makan, akhirnya utang ke bank. Padahal utang di bank ada jaminan. Dia punya, berarti kalau ada jaminan dia pasti punya harta. Ada untuk menyelesaikan hutang atau riba itu, yaitu tadi, kemelekatan harta kita atau kita terhadap harta kita itu masih tinggi. Ada yang hutang miliaran, kamu punya apa? Ruko punya apa? Ini. Kalau kamu mau selesai dan hilang ribanya, pasrahkan aja sama Allah. Tulisin dijual untuk melunasi hutang agar saya terhindar dari riba. Yang saya ceritakan tadi, yang kontraktor listrik, workshopnya, rumahnya semua, karena dia dulu punya hutang miliaran, dia tulis dijual semua. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang terjual. Malah dia beli tanah buat workshop baru lagi. Dia semua, dan ada beberapa tanggungan atau hutang barang yang diambil dulu. Dia ngomong, Pak saya mau bayar hutangnya, berapa dulu yang saya ambil barang? Waduh, datanya udah nggak ada. Udah kita anggap ini aja ya,
lunas saja, kita mulai dari awal. Padahal nilainya mungkin di atas ratusan juta. Tapi karena dia itu tadi udah memantaskan diri sama Allah, Allah melihat, oh ini dipantaskan lagi. Nah, yang punya hutang ini dilunakkan hatinya dan dianggap nol lagi. Nah itu kan unlogic, kita nggak terpikirkan sampai di situ. Ya itulah kebesaran Allah. Cuma untuk kita yakin, saya sendiri yakin pun masih dalam keseharian itu karena terbiasa dengan sebelum-sebelumnya, jadi untuk mengupas kejelekan itu masih selalu dalam kehidupan itu masih selalu terbawa. Makanya yang saya ingat itu harus selalu ada Allah di setiap aktivitas. Kalau kita nggak tahu, kita mendingan diam saja, baru tanya dulu, Mas Adi ini kalau saya seperti ini boleh nggak ya? Karena kita diberi akal, hidayah itu bukan, oh nanti saya mau hijrah nunggu hidayah dulu. Kita ini diberi akal, hidayah itu kita yang jemput, bukan Allah akan memberi hidayah terus berubah, itu bukan. Karena memang kita diberi akal ini untuk berpikir, untuk mencari tahu. Kadang kalau kita nggak sholat pun juga mati kok. Nanti saya seperti ini juga sama. Ibaratnya seperti itu, harus selalu Allah itu selalu ada. Itu aja yang selalu kita pikirkan. Allah harus selalu ada dalam hati kita, dalam pundak kita. Mudahan apa yang kita lakukan itu selalu ditimbang amal baiknya. Karena saya pernah membaca hadis itu, setiap manusia, setiap harinya manusia itu melakukan sedikitnya 700 dosa kecil. Sekarang 1 menit 60 detik, 1 jam berapa? 300, 3.600 detik. 3.600 detik itu baru 1 jam. Kita keluar naik motor 1 jam itu udah 3.600. Ngelihat cewek sana sini, berpikiran ngelihat cewek, oh cantik, balik lagi nggak ya? Itu pun kita udah dihisap, udah dihitung. Kalau kita ngelihat sekilas, udah gak usah mikirkan lagi, atau kita langsung istighfar, insya Allah gak dihitung. Tapi kalau kita melihat cewek nggak pakai jilbab terus kelihatan cantik, habis itu kita berhenti, ini tanyain atau kita godain atau apa? Itulah saya dulu seperti itu Pak. Mungkin sekarang pun kadang masih kebiasaan itu masih muncul. Tapi saya untuk selalu biar bisa istiqomah, ya selalu di jamaah seperti ini, selalu mengingatkan, selalu ada yang mengingatkan. Saya ke Samarinda, nanti temuin ya saudara-saudara kita, mudah nanti bisa ketemu. Nah itulah senangnya berkumpul dengan jamaah seperti ini. Mungkin itu aja. Kalau masih belum jelas, insya Allah nanti kita bisa lewat WhatsApp atau ketemu. Ada sedikit kelanjutan untuk menyelesaikan riba tadi. Katakanlah saya masih punya hutang, tapi itu hutang lunak, dalam arti bukan riba, dan itu ya saya katakan lunak dengan riba. Istilahnya kapan saya bayar itu tidak ada masalah. Itu yang harus saya utamakan. Begitu saya ada dana untuk membayar hutang dulu atau menolong yang berhubungan dengan riba. Kalau menurut saya, Bapak dulu yang punya hutang, selesaikan dulu hutangnya. Karena jangan sampai kita meninggal menanggung hutang. Itu yang pertama. Kalau bagi saya Pak ya, karena tidak akan masuk surga bila masih meninggalkan hutang. Itu pun di bank BUMN ada di tagihan atau surat cinta masuk itu, selesaikan hutangmu, jangan sampai kamu meninggal dalam meninggalkan hutang. Itu bank seperti itu. Padahal kalau kita balikan lagi, nah di situ ada riba kan gitu. Tapi bank memang pintar mencari cara untuk agar nasabahnya ini bisa
bisa membayar hutang. Nah kalau udah hutang pribadinya udah selesai, itu kalau punya kelebihan bisa membantu karyawannya untuk menyelesaikan. Ini saya selesaikan ya, ternyata bayar pokoknya aja 5 juta. Ya udah, karyawan nanti saya potong sampai lunas 5 juta. Walaupun sebulan Pak 500 dulu ya, bulan depan jangan dulu Pak. Asal selesai sampai 5 juta itu nggak ada ribanya. Jadi jangan saya lunasin 5 juta nanti bayar ke saya 6 juta. Ini sama aja. Mungkin itu menurut saya Pak. Mungkin bisa ditanyakan lagi yang lebih paham lagi, yang lebih bisa memuaskan jawaban. Karena waktunya sudah, ya, nanti mungkin dilanjutkan lagi. Ya mungkin itu dulu, saya mohon maaf bila banyak salahnya, sudah melampaui batas waktu, minta ridho dan ikhlasnya karena sudah jauh dari perkiraan waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.